Pemikiran mengenai kebebasan dalam filsafat Hegel ini sangat penting. Kita perlu menyadari betapa prinsipil pengertian rasionalitas dalam negativitas yang menjadi filsafat Hegel. Kerangka pengertian itu menolak segala paham dunia yang bersifat statis atau siklis. Ia adalah modern dalam arti bahwa sejarah pada hakikatnya dimengerti sebagai sejarah kemajuan. Nah, ini disebut dengan evolusi. Hegel tidak memakai istilah kemajuan, tetapi jelaslah bahwa pemikirannya ditentukan oleh kategori itu. Sejarah itu maju dan pengertian kita pun harus maju. Hal itu cukup menarik. Kita akan berspekulasi suatu keadaan dapat saja dengan mengabaikan Hegel dibayangkan sebagai dalam keseimbangan, di mana gangguan akhirnya diatasi dengan kembali keadaan semula. Realitas dipahami sebagai semacam pendulum. Di situ kemajuan tak perlu, akan tetapi model itu dalam kerangka non-Hegel pun gagal untuk memahami sebuah fenomen yang dalam masyarakat yang paling statis pun dapat terjadi. Setiap masyarakat mau tak mau, cepat atau lambat, belajar yang baru meskipun sering dicoba dicekal dengan segala macam tabu dan larangan terhadap pemikiran baru. Dalam model keselarasan, tambahan pengertian mesti diartikan sebagai gangguan. Maka sesudah diselesaikan, masyarakat kembali ke keadaan kognitif semula. Ini takut. Tetapi hal itu tidak mungkin, bukan sekarang saja di mana alat komunikasi kiranya semakin membuat segala sesuatu pembatasan arus informasi semakin mudah. Proses belajar tak dapat diputar kembali. Kelemahan dasar model keselarasan adalah bahwa ia mengambil alam sebagai acuan, padahal manusia bukan hanya makhluk alamiah, melainkan juga makhluk rohani. Sejarah menuju kebebasan yang semakin besar. Nah, ini kunci dari filsafat sejarah Hegel. Kemajuan itu bagi Hegel adalah kemajuan dalam kebebasan. Nah, dari kebebasan satu orang, penguasa kerajaan-kerajaan timur kuno ini di Cina, melalui kebebasan orang-orang Yunani, hanya sebagian yang bebas, kemudian puncaknya adalah kebebasan di negara modern Jerman. Pengertian baru dalam perkembangan sejarah adalah kemajuan kebebasan. Menurut Hegel, semula baru merupakan prinsip dalam abad-abad berikut harus menjadi realitas dalam struktur-struktur masyarakat. Ini sesuatu yang sangat mudah kita pahami. Hegel dipengaruhi oleh ide kebebasan dari revolusi Prancis. Kemudian adalah konsep selanjutnya adalah dialektika. Kita terus-menerus sudah bertemu dengan istilah dialektis dan dialektika. Negativitas kemajuan ke arah kebebasan itu tadi adalah apa yang dimaksud Hegel dengan dialektika. Dalam istilah itu, paham subjek lawan substansi, proses lawan kemapanan, kemajuan, rasionalitas lawan keseimbangan, gerak ke arah kebebasan lawan ketertutupan. Dialektika adalah kesadaran yang kita alami dalam setiap proses komunikasi, tapi juga dalam setiap proses pendalaman pengertian. Bahwa setiap bentuk atau momen dalam isolasinya itu tidak benar, maka penyangkalan, di mana penyangkalan itu sendiri lalu perlu disangkal dan seterusnya. Proses dialektik itu berlangsung dalam pengertian kita dan realitas sosial, budaya, dan kenegaraan. Adanya konflik jangan ditakuti. Konflik itu justru memajukan karena selalu meniadakan segala kemapanan atas dasar yang belum selesai dengan kebenaran keseluruhannya. Penyangkalan adalah cara kemajuan. Dapat kita katakan bahwa membudayakan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara intelektual dengan terbuka merupakan salah satu tuntutan pendewasaan sebuah masyarakat. Itulah prinsip negativitas. Negativitas bagi Hegel bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Penyangkalan terhadap penyangkalan adalah positivitas. Penyangkalan terhadap penyangkalan.
Akan tetapi positivitas hanya dapat terjadi dalam proses negativitas. Kehebatan Hegel adalah bahwa ia lebih tajam dari semua filsuf sebelumnya. Positivitas tercapai dalam gerak negasi terhadap negasi. Positivitas yang tenang baru tercapai dalam pengetahuan absolut, tetapi pengetahuan absolut itu bukan sebuah keadaan di mana semuanya sudah sampai dan segalanya gerak berakhir. Pengetahuan absolut adalah pengetahuan yang sesuai dengan apa yang terjadi, dan oleh karena selalu ada yang terjadi, pengetahuan absolut sendiri adalah istilah dinamis. Pengetahuan absolut bergerak terus. Barangkali sebuah kalimat dalam Muqaddimah Phenomenology of Mind mengungkapkan hal itu. Dengan demikian, yang benar adalah kegilaan tari kemabukan bakhantik atau dewa Bakus adalah dewa anggur dan kemabukan, di mana tak ada anggota yang tidak mabuk dan setiap anggota dengan menyendiri langsung larut. Dengan demikian, kebenaran adalah ketenangan bening dan total. Yang barangkali dimaksud Hegel dengan bahasa puitis adalah ketenangan dalam gerak dialektis itu. Dialektis itu bukan semacam istirahat sesudah segala gangguan terhadap keselarasan ditangkis, melainkan apabila segala gangguan itu terseret dalam gerak ekstatik tarian mabuk. Nah, di sini memang pemikiran Hegel ditafsirkan atau kita pahami memang butuh pemahaman dan waktu yang lama. Terima kasih. Demikian